Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu ilmu yang banyak dicari orang, dan ilmu ini dari guru saya yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Dan sebenarnya ilmu ini boleh diamalkan untuk siapa aja. Saya ingin bercerita dikit, yaitu ilmu terawangan. Ilmu terawangan ini adalah ilmu teropong atau sorok yang berfungsi untuk melihat alam gaib atau alam halus. Bahkan yang ilmunya sudah tinggi bisa untuk melihat alam nyata yang tidak terjangkau oleh pandangan mata kita. Misal si A ahli ilmu terawangan. Ia tinggal di Surabaya. Dari Surabaya ia bisa melihat saudaranya yang jauh dari kota Surabaya. Bahkan si A tersebut bisa membaca surat yang masih tertutup rapat dalam amplop. Wow, luar biasa sekali. Orang yang menguasai ilmu terawangan seakan-akan memiliki mata ketiga atau indera keenam. Sedang ilmu meraga sukma adalah ilmu pelepasan sukma, di mana sukma keluar dari tubuhnya, dari raganya si orang tersebut, orang yang mempunyai ilmu tersebut. Sementara nyawanya masih berada di dalam tubuhnya. Bila nyawanya ikut keluar, berarti ia mati total. Untuk hal ini kita perlu tahu perbedaan nyawa dan sukma. Baiklah, sebelum kami melanjutkan untuk memberikan gambaran tentang ilmu meraga sukma, terlebih dahulu akan kita bicarakan soal roh. Menurut ajaran agama Islam seperti yang tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 17. Surat Al-Isra ayat 85 yang isinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Jadi, manusia tidak diberi pengetahuan tentang roh secara luas, kecuali hanya sedikit. Perlu kita garis bawahi. Dan sedikit itu pun bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang positif. Ingat, hal-hal yang positif. Pengetahuan yang sedikit ini tidak disia-siakan oleh pakar penghayat ilmu batin. Menurut ilmu batin, pada diri manusia terdapat 9 jenis ruh, dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ke-9 macam roh yang ada pada manusia itu adalah sebagai berikut. A. Roh idhofi. Apa yang dimaksud dengan roh idhofi? Adalah roh yang sangat utama bagi manusia. Roh idhofi juga disebut johar awal suci, karena roh inilah maka manusia dapat hidup. Bila roh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan mati. Roh ini sering disebut nyawa, di mana nyawa ini adalah wewenangnya malaikat Israil. Roh idhofi merupakan sumber dari roh-roh lainnya. Kalau saja roh idhofi ini keluar dari raga manusia, pastilah roh-roh lainnya pun akan turut serta. Tetapi sebaliknya, kalau salah satu roh dari roh yang 8 buah itu keluar, maka roh idhofi akan tetap tinggal dan manusia itu masih tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada iradat Tuhan atau kebatinan yang tinggi, basor atau basyirah, tentu akan bisa menjumpai roh ini dengan penglihatannya. Luar biasa sekali. Dan wujudnya mirip diri sendiri, baik rupa, suara maupun segala sesuatunya, bagai berdiri di depan cermin. Mirip sekali. Meskipun roh yang lain juga demikian, tetapi kita dapat membedakannya dengan roh yang satu ini. Alam roh idhofi berupa cahaya atau nur, terang benderang dan rasanya sejuk, tentram, bukan dingin ya.
Jadi sejuk tentramnya itu bukan dingin. Tentu saja kita bisa menjumpainya bila sudah mencapai tingkat insan kamil. Yang tadi kita sudah membahas poin A, yaitu roh idhofi. Sekarang poin B, kita membahas roh robani. Roh robani merupakan roh yang dikuasai dan diperintah oleh roh idhofi. Alamnya roh ini ada di dalam cahaya atau nur, kuning, diam, tak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tentram, tubuh tak merasakan apa-apa. Itu untuk poin B. Selanjutnya kita lanjut ke poin C, roh rohani. Roh rohani merupakan juga roh yang dikuasai dan diperintah oleh roh idhofi. Karena adanya roh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain kesempatan ia tak menyukainya. Roh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Roh rohani inilah yang menempati pada 4 jenis nafsu. Nafsu apakah itu? Pertama, nafsu lawamah. Yang kedua, nafsu amarah. Yang ketiga, nafsu supiyah. Yang keempat, nafsu mulamah atau mutmainah. Kalau manusia ditinggalkan oleh roh rohani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi. Sebab semua nafsu manusia itu roh ini yang mengendalikannya. Maka kalau manusia sudah bisa mengendalikan roh rohani ini dengan baik, maka ia akan hidup dalam kemuliaan. Amin, amin, Allahumma amin. Roh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat. Di mana pandangan kita tempatnya, di situ roh rohani berada. Sebelum kita dapat menjumpainya, terlebih dahulu kita akan melihat macam-macam cahaya atau nur bagai kunang-kunang. Setelah cahaya-cahaya ini menghilang, barulah muncul roh rohani itu. Baik, kita lanjut ke poin D. Yang tadinya kan poin C. Sekarang kita lanjut ke poin D, yaitu roh nurani. Roh ini di bawah pengaruh roh-roh idhofi. Roh nurani ini mempunyai pembawa sifat terang. Karena adanya roh ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau roh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap pikirannya. Roh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja. Maka bila manusia ditunggui roh nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu jadi tentram, perilakunya pun baik dan terpuji. Air mukanya bercahaya sekali, jadi mukanya itu terang benderang. Tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu. Karena ragu-ragu itu adalah celah daripada setan untuk masuk ke hati kita. Tidak protes bila ditimpa kesusahan, suka, sedih, bahagia, dan menderita dipandang sama. Itulah yang dinamakan roh nurani. Kita berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin E, di mana poin E ada roh kudus atau roh suci. Roh yang dibawa kekuasaan roh idhofi juga. Roh ini mempengaruhi orang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan, dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Lanjut lagi ke poin F. Poin F ini adalah roh rahmani. Roh ini di bawah kekuasaan roh idhofi pula. Roh ini juga disebut roh pemurah karena diambil